Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kompensasi. Yang pertama, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi juga merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi Departemen Personalia guna meningkatkan prestasi kerja, motivasi, serta kepuasan kerja karyawan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksana fungsi MSDM yang berhubungan dengan sebuah jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Pemberian kompensasi kepada karyawan harus mempunyai dasar yang logis dan rasional. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberi kepuasan bagi karyawannya. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai balas jasa yang diberi perusahaan kepada karyawannya. Yang kedua, peran kompensasi bagi karyawan dan organisasi. Peran kompensasi bagi karyawan dan organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh personil yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya. Yang keenam, mengikuti aturan hukum. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pemerintah. Kedua, penawaran bersama antar perusahaan dan pegawai. Ketiga, standar dan biaya hidup pegawai. Keempat, ukuran perbandingan upah. Kelima, permintaan dan persediaan. Keenam, kemampuan membayar. Selanjutnya, teman saya Dedi Indrianto. 4. Bentuk-bentuk dari kompensasi. Yang pertama, pembayaran uang secara langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Yang kedua, pembayaran tidak langsung, yaitu dalam bentuk tunjangan seperti asuransi dan hiburan atas dana perusahaan. Yang tiga, ganjaran non-finansial, seperti hal-hal yang tidak mudah dikuantifikasi, yaitu ganjaran-ganjaran seperti pekerjaan yang lebih menantang, jam kerja yang lebih luas, dan kantor yang lebih bergengsi. Yang kelima, tahap-tahap dalam menentukan kompensasi. Yang pertama, mengevaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Yang kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Yang ketiga, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Yang berikut dibacakan oleh teman saya Alvino. 6. Pengaruh lingkungan terhadap kompensasi. Lingkungan internal, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi upah. Ukuran, umur, anggaran tenaga kerja perusahaan, dan siapa yang dilibatkan untuk membuat keputusan organisasi. Anggaran tenaga kerja secara normal identik dengan jumlah uang yang tersedia untuk kompensasi karyawan tahunan. Lingkungan eksternal. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan kebijakan kompensasi, ada sesuatu yang berada di luar perusahaan seperti pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan serikat pekerja. 7. Kesimpulan. Untuk meningkatkan motivasi kerja setiap karyawan, tentu setiap perusahaan memiliki cara tersendiri. Salah satunya ialah dengan manajemen kompensasi yang akan diberikan kepada karyawannya. Kompensasi ialah segala sesuatu yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa terhadap karyawan. Tujuan manajemen kompensasi secara umum adalah untuk membentuk perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Memiliki faktor-faktor sebagai berikut. Faktor pemerintah, penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai, standar dan biaya hidup pegawai, ukuran perbandingan upah. Sekian dan terima kasih.